Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya kita kembali bersua di kesempatan hari ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Robani, senang dan bahagia sekali saya Al-Fakir kembali menyapa ke ruang dengar dan ruang tayang sahabat. Di edisi kali ini di kajian para asatid di kediaman Bapak Weri ya, dengan pemateri kita Ustadz Hussein. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keilafannya, sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedang mereka mengira telah melakukan perbuatan terbaik. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak mempercayai pertemuan dengannya. Sia-sialah amalan mereka. Kami tidak akan menimbang amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan bagi mereka adalah jahanam karena kekafiran mereka dan telah menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama perhatikan ayat ini. Seandainya manusia mengetahui ayat ini, tentu mereka akan berpikir beribu-ribu kali untuk meninggalkan Al-Quran, untuk menjauhkan diri daripada mendengarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal." Katakanlah Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Hayang dipasihan terang anu rugi atau nanti orang hayang dipasihan terang anu untung. Jadi salah semua yang untung ya. Saudara Allah, maukah aku beritahukan kepadamu siapa orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Kalau seorang pedagang tidak jualan, kemudian dia tidak dapat penghasilan, wajar tuh? Wajar. Seorang pedagang, dia jualan dari pagi sampai sore, tapi temenang untung, temenang penghasilan, wajar tuh? Nah, ya orang-orang yang rugi, kata Allah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sia-sia, hari sia-sia teh percuma, ya. Sia-sia teh aya nilainya, ya.
Padahal wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ini sekaligus mematahkan ya peribahasa siapa yang menanam Pasti yang menuai. dia pasti yang menuai. Nah ini mah dia menanam tapi tidak menuai. Karena apa? Dia telah menyangka wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Dia menyangka telah berbuat sebaik-baiknya dalam urusan dunia. Ya. Ini adalah berkenaan dengan para rohib-rohib Yahudi, ya, orang-orang yang mereka menyangka bahwa perbuatannya adalah sebuah amalan ibadah. Ya. Begitupun pula ini sebuah pelajaran bagi kita. Ya. Bisa jadi ketika kita menyangka perbuatan kita telah berbuat kepada Allah dengan perbuatan yang sebaik-baiknya, sangkaan yang kita anggap perbuatan baik, perbuatan baik deh. Ada di perbuatan baik, sholat perbuatan baik, baik, ya. Sedekah perbuatan baik, ya. Membantu orang lain perbuatan baik. Nah orang yang rugi mereka menyangka telah melakukan berbagai macam perbuatan yang baik ketika di dunia. Punya harta sering membantu, punya pikiran, punya ilmu dia gunakan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yang lainnya. Dan dia menyangka dengan perbuatan baiknya itu dia akan menuai balasan daripada perbuatan-perbuatan yang baiknya di dunia maupun di akhirat. Ya. Tetapi jalan mah ada iman karena akhirat. Ya. Tetapi kata Allah, ya, ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Perbuatan baiknya menjadi sia-sia dikarenakan mereka orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mereka kufur terhadap perjumpaan dengan Allah. Sehingga ketika kufur terhadap ayat-ayat Allah, dia tidak mau untuk meluangkan waktu, tidak mau mempergunakan kesehatannya, kesempatannya untuk mempelajari ayat-ayat Allah yang menjadi sumber kebaikan bagi dirinya. Ya. Sebab sebanyak apapun harta, kalau tidak paham terhadap ayat-ayat Allah, tidak akan jadi kebaikan. Ya. Pernah dulu ketika suatu pelajaran dan pengalaman, ya, ketika usia saya memasuki 19 tahun, pernah ngora, ayeuna ngora pisan. 19 tahun. Ada seorang kakek yang usia 73 tahun. 73 tahun. 75 itu 73. Jadi hanapeun Pak Dery nya. Kamu sen cenah abdi teh hoyong ngaos. Oh gitu, mangga Pak. Abdi izin cenah upami ka anu sarepuh mah. Ternyata pas didatangi rumah nanti di daerah Buah Batunya, Karapitan di Buah Batunya. Ternyata pas ngaos teh, juga teh ngaos ka dapur. Ternyata naon teh sampai alip-alipan, ngaos ikro. Padahal anjeunna teh subhanallah gitu nya. Bumina ge luhur, abdi ngaos di tingkat kedua nah gitu nya, nuju ngaos ikro, aya icuna ngalewat tutup heula. Ai sih ditutup heula. Iya cenah bisi-bisi kabeunat cenah abdi isi. Oh, mohon Pak. Ngaos lagi di kamar kan gitu. Karena saatosna kitu, eta tuangan teh dina meja teh syukur anu raos-raos. Abdi teh tampil we dinikmati gitu nya. Ternyata ari anjeunna mung syukur ngaleut cai herang mungkul. Kunaon sih Pak? Anjeunna teh ngomongkeun tuh abdi mah cenah tos teu tiasa naon teh segala dituang gitu nya. Anjeunna naon teh tos diatur lah gitu nya. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kesadaran ya, untuk memperbaiki diri dengan berusaha memahamkan dirinya terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Sebab anjeunna ngaraos sebanyak apapun harta, ternyata dipahamkan agama mah ada sesuatu yang kurang. Hirupna teh da yakin kita bakal mau kan gitu. Almarhum Pak Habibie kumaha? Kenal?
Jadi orang yang rugi adalah orang yang menyangka telah berbuat sebaik-baiknya, melakukan amalan-amalan perbuatan yang baik, tetapi justru amalannya itu menjadi perbuatan yang sia-sia dikarenakan mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan ingkar perjumpaan dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Fahabitas a'maluhum, Allah menghapus amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan Allah tidak mengadakan penimbangan bagi amal-amal mereka pada hari kiamat. Amalnya dihapus. Bari ditimbang kumada dihapus. Ya. Bari di pasian sapaat kumaha. Ari sapaat kan tambalan. Bari di pasian sapaat kumaha. Bet amalan itu aya. Bari naon anu ditambal. Sarung nanti itu gadugeun. Ya. Maka mereka lah orang-orang yang rugi. Ya. Apa yang mereka lakukan ketika di dunia? Bentuk pengingkaran apa terhadap ayat-ayat Allah yang mereka lakukan? Perhatikan ayat 106. Wadzalika jazaohum jahannam. Demikianlah balasan mereka di neraka jahannam. Mau. Yang diwartosan kamari Sabtu atau diwartosan hari. Bima kafaru wa fakhudhu ayati wa rusuli hujwa. Disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olokan. Kira-kira ayeuna ayat di dalam Islam anu ngolok-ngolok ayat-ayat Allah kumaha praktekna? Makoli yang ron Menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku bahan olok-olokan. Cek Rasul sufu bakum baina taswiyat sufu min tamami shalah. Luruskan barisan, rapatkan saf, sesungguhnya itu keutamaan daripada sholat. Ngaledek ka Rasul, lamun nuturkeun Rasul, cilaka urang nu gana hiji abus ka masjid kabehanana maot ku kopi. Ngaledek ka Rasul. Ya. Gitu. Cek Rasul teh senyum ibadah ngaledek ditutupan. Kan gitu. Sasalaman barang siapa yang menjabat tangan, ya memberikan salam, ketika sebelum melepaskan dosa-dosanya gugur. Ngaledek ka Rasul mau sasalaman. Salam jadi kusi-kusi mana kan gitu. Ngaledek karena ayat-ayat Allah, kumaha praktek ngaledek karena ayat-ayat Allah. Nah, kamari kasih terangnya Pak Haji Dedi. Ya. Orang sebagai orang muslim pasti dina salatnya iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kemudian setiap kita berdoa ayat itu, bahkan jauh sebelum kita ya menjadi sesuatu yang dapat disebut, Allah telah berfirman kepada kita melalui surat Al-An'am ayat 153, wa anna hada surati mustaqima, dan ini Al-Quran adalah jalanku yang lurus. Di dalam surat 76 Al-Insan ayat ketiga, inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Allah nyebutkan Al-Quran jalan yang lurus. Ketika Al-Quran diberikan, ali maca-macana acan. Orang anu apal patuh bi kitabikum in kuntum shodiqin. Jika kamu ingin diakui sebagai orang-orang yang benar, bawalah kitabmu. Mau mawa acan. Itu. Padahal Al-Quran itu surat 23, 71 suatu kebanggaan. Ayeuna nu terjadi naon? Ya, saking hebatnya fitnah di akhir zaman, urang ahli kitab tukang ngaji wae geus teu bangga. Jadi Quran teh usaha atuh dibanggakeun. Nu ngabagikeun Quran ngan ngabagikeun hungkul ketika ngaji justru teu boga Quran kan ironis. Ya. Sedih gitu. Patuh bi kitabikum in kuntum shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar? Yaitu orang-orang yang membenarkan Al-Quran. Bentuk memperolok-olokkan ayat-ayat Allah adalah tidak mau ngaji, tidak mau buka Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran.
Bahkan membaca Al-Quran kalau kita perhatikan adalah perintah yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka pantas setiap amalan yang baik dikerjakan ketika tidak berdasarkan pada Al-Quran dihapus pahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dihapus pahala amal-amal mereka. Allah tidak mengadakan penimbangan terhadap amal-amal mereka. Begitupun pula dengan sholat. Di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45 kan jelas, ujruma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Waqimus sholat, baru dirikan sholat. Sebab ketika manusia hanya melaksanakan sholat tidak didasarkan pada Al-Quran, ya, tidak dipupuk dulu ilmunya, ya, sholatnya tidak akan berakibat dapat mencegah, ya, perbuatan yang keji dan mungkar. Padahal sholatnya innal fahsa anil fahsa iwal mungkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inilah para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, suatu perbuatan yang bisa jadi ketika kita termasuk orang-orang yang melakukannya, sebanyak apapun kita beramal, bahkan amalan-amalan kebaikan yang kita berharap Allah memberikan balasan kepada kita nanti di akhirat, ya, bisa jadi kalau kita melakukan perbuatan ini Allah menghapus pahala amal-amal kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi, ya. Kuatkan dengan surat 47 ayat 8 dan 9. Surat 47 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Surat Muhammad surat 47 ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, dan orang-orang yang kafir maka celakalah, dan orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal mereka. Walladzina kafaru fata'asa lahum wa dhallu a'malahum. Dan orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Kemarin ada yang bertanya, oh Sen, itu kan orang-orang yang kafir.
Kalau orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang saum, orang yang haji, banyak orang nu kafir. Ada rukun iman aya sabariji. Hasil. Mahal tuh. Dikurangan macam. Wah, sih apa hasil? Aya genepnya. Kan aya nu ngaku iman ke Allah, ya. Aya ngaku iman ke malaikat. Gara racok ya. Iman ke ya. Karena Rasul aya iman karena kita. Nah, ketika tidak iman kepada kita, mungkin no. Kafir. Ya. Urang mah ibadah ke Allah tidak pernah ningali Allah. Berusaha kepada Rasulullah tidak pernah melihat Rasulullah sebagaimana para sahabat. Beriman kepada para malaikat kepada yang buat kita pun tidak pernah melihat para malaikat. Sebagaimana sahabat di zaman Rasulullah SAW malaikat hadir dalam bentuk manusia. Kalau orang kan tidak pernah, orang tak apa. Lalu apa yang membuat kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW? Hiji nyata kitab Quran. Ayeuna Quran mung dikaji, mung dibuka. Ieu lembaran sakitu hampangna tetep we masih kena aya mung buka lembaran Quran teh.